Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pedagogi transformatif dengan judul evaluasi pembelajaran. Perkenalkan, di sini ada Ibu Sipa Usaadah, Ibu Meidira Rahel, Ibu Anita Yulia, dan Ibu Hibatillah Hasanah. Pengertian evaluasi pembelajaran. Anak-anak, evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah gambaran kualitas daripada sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti. Sedangkan kegiatan untuk sampai kepada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Pembelajaran pada dasarnya adalah proses untuk menciptakan suasana lingkungan sedemikian rupa sehingga terjadi interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang menyebabkan terjadinya peristiwa belajar pada peserta didik. Jadi, evaluasi pembelajaran merupakan evaluasi dalam bidang pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa serta keefektifan pengajaran guru. Selanjutnya ada tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pendidikan adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran. Menurut Ngalim Purwanto, fungsi evaluasi dalam pendidikan dan pengajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi, yaitu 1. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan peserta didik setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. 2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran. 3. Untuk keperluan bimbingan dan konseling. 4. Untuk pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Ada satu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi. Di antaranya adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Prinsip-prinsip umum evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, kontinuitas. Yang kedua, komprehensif. Yang ketiga, adil dan objektif. Yang keempat, kooperatif. Yang kelima, praktis. Yang keenam, valid. Yang ketujuh, berorientasi kepada kompetensi. Yang kedelapan, bermakna. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi. Adapun jenis-jenis evaluasi yang dapat dilakukan para pendidik terhadap siswanya yang telah dikeluarkan oleh Permendiknas nomor 20 tahun 2007 diantaranya. Yang pertama, ulangan. Yang kedua, ujian nasional. Yang ketiga, ulangan akhir semester. Yang keempat, ulangan kenaikan kelas. Yang kelima, ujian sekolah atau madrasah. Yang keenam, ulangan harian. Dan yang ketujuh, ulangan tengah semester. Adapun cara penilaian suatu perkembangan dalam hasil belajar peserta didik dibagi menjadi 4 jenis. Di antaranya, yang pertama penilaian formatif, yang kedua penilaian sumatif, yang ketiga penilaian penempatan, dan yang keempat penilaian diagnostik. Selanjutnya, contoh hasil evaluasi pembelajaran dengan KTSP. Berikut merupakan contoh hasil evaluasi dari pembelajaran dengan menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan beberapa keterangan di antaranya. Yang pertama, hanya berbentuk 1-2 halaman di setiap semesternya. Yang kedua, dalam segi penilaian terdapat KKM untuk menilai dari segi aspek pengetahuan dan predikat untuk menilai dari segi aspek kepribadiannya. Ketiga, adanya biodata di atas halaman sebelum memasuki hasil penilaian. Keempat, adanya catatan terkait dengan pengembangan kepribadian dan catatan motivasi terhadap siswa. Kelima, adanya keterangan terkait dengan naik kelas atau tidak. Berikut contoh hasil evaluasi dari KTSP yang telah disebutkan dengan keterangannya. Selanjutnya, contoh hasil evaluasi pembelajaran dengan kurikulum 13.
Berikut merupakan contoh hasil evaluasi dari pembelajaran dengan kurikulum 13 dengan keterangan. 1. Dalam segi bentuk berjumlah 3 sampai halaman banyaknya. Kedua, dalam segi penilaian terdapat KKM dan predikat untuk nilai aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketiga, adanya biodata di atas halaman sebelum memasuki hasil penilaian. Keempat, adanya data kesehatan siswa seperti berat badan dan tinggi badan. Berikut contoh hasil dari evaluasi kurikulum 13 yang Telah disebutkan dengan keterangannya. Selanjutnya ada contoh hasil evaluasi pembelajaran dengan kurikulum Merdeka. Ada 3 cara atau pilihan dalam mengolah deskripsi pada rapot kurikulum Merdeka, diantaranya 1. Penyusunan deskripsi berdasarkan capaian kompetensi. 2. Penyusunan deskripsi berdasarkan alur tujuan pembelajaran. 3. Penyusunan deskripsi mengambil poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Lalu yang terakhir ada contoh format evaluasi pembelajaran formatif dan sumatif. Di sini ada contoh dari format evaluasi pembelajaran formatif. Dan yang ini ada contoh dari format evaluasi pembelajaran sumatif. Sekian pemaparan materi dari Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih.